Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat yang dicintai dan dirahmati Allah, kembali kita melanjutkan sebagaimana biasanya kita akan membaca dan membahas kitab Bulughul Maram, khususnya bab atau kitab Al-Jami' yang mengumpulkan tentang adab-adab dan akhlak-akhlak yang selayaknya dipunyai oleh seorang muslim. Pada pertemuan ini kita akan membaca hadis yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, liyusallimu as-saghir 'ala al-kabir wal marru 'ala al-qa'id wal qalilu 'alal katsir, muttafaqun alaih. Hendaknya seorang yang kecil memberi salam kepada seorang yang besar, dan seorang yang lewat memberi salam kepada orang yang duduk, dan orang yang berjumlah sedikit memberi salam kepada orang yang berjumlah banyak. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, dalam sebuah riwayah bagi Al-Imam Muslim, warrakibu 'alal mashi, dan orang yang berkendaraan memberi salam kepada orang yang berjalan. Hadis ini adalah hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Sebagian lafadznya dikeluarkan oleh Muslim. Hadis yang ada di hadapan kita menunjukkan pensyariatan untuk mengucapkan salam. Orang yang kecil diperintahkan untuk mengucapkan salam kepada orang yang besar, yakni orang yang lebih kecil usianya memberi salam kepada orang yang lebih besar usianya, yang lebih tua usianya. Dan perintah ini termasuk
dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang selalu mengajarkan kita untuk menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Beliau alaihi salatu wassalam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana wa lam ya'rif li'alimina haqqahu." Bukanlah dari golongan kami orang yang tidak menyayangi yang kecil di antara kami dan tidak menghormati yang lebih besar di antara kami dan tidak mengetahui hak orang yang berilmu di antara kami. Maka di antara menghormati orang yang lebih besar, orang yang lebih tua, maka yang kecil mengucapkan salam terlebih dahulu. Ya. Dan orang yang lebih tua, ketika diucapkan kepadanya salam, wajib dia untuk menjawabnya. Sebagaimana orang yang dewasa, bila diucapkan oleh anak kecil ucapan salam kepadanya, wajib untuk dia menjawabnya. Walaupun yang mengucapkan itu adalah anak kecil. Jangan kita anggap sepele, jangan kita anggap remeh. Wah, anak kecil kok, nggak masalah. Nggak boleh. Meskipun dia seorang anak kecil, wajib kita untuk menjawabnya dengan kesepakatan para ulama. Yang dimaksud dengan anak kecil di sini adalah anak yang belum baligh. Dalil yang menunjukkan kita wajib untuk menjawab salam walaupun kepada anak kecil adalah firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-86, "Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Apabila disampaikan kepada kalian sebuah ucapan selamat di dalam Islam adalah ucapan salam. Assalamualaikum. Ya. Atau Assalamualaikum warahmatullah. Atau yang lebih lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Allah, fahayyu. Maka ucapkanlah selamat kepadanya. Allah perintahkan itu. Dan perintah Allah adalah wajib. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan ketidakwajibannya. Ayat ini tidak ada yang memalingkan dari hukum wajib. Maka pernyataan Allah fahayyu, maka ucapkanlah salam kepadanya menunjukkan hukumnya adalah wajib untuk menjawab salamnya. Ya. Siapapun yang mengucapkan salam, mau orang besar, mau anak kecil, orang yang sudah baligh atau belum baligh, kalau ada orang yang mengucapkan salam, maka ucapkan salam kepadanya. Artinya jawablah salamnya. Bi ahsana minha aw rudduha, dengan sesuatu yang lebih baik atau minimalnya yang setimpal. Aw rudduha, jawablah dengan yang setimpal. Nah, ini dalil yang menguatkan wajibnya untuk menjawab salam walaupun kepada anak kecil. Kepada anak kecil yang mengucapkan salam kepada orang yang baligh, pada orang yang dewasa. Tadi saya sebutkan bahwa ini kesepakatan para ulama. Yang benar, ini pendapat yang sahih di antara dua pendapat ulama. Bukan kesepakatan ya, sebagian mengatakan sunnah saja menjawabnya, sebagian mengatakan wajib. Tapi yang benar adalah yang mengatakan wajib berdasarkan ayat yang sudah kita baca. Kemudian demikian pula orang yang dewasa. Orang yang dewasa disunnahkan untuk dia mengucapkan salam kepada anak kecil. Ini tadi.
termasuk dari rasa sayang kita kepada anak itu, kita mengajarinya adab sopan santun yang baik. Mengajarinya sunnah menyebarkan salam. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana diriwayatkan di dalam Sahih Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, tatkala beliau melewati anak-anak kecil, beliau mengucapkan salam kepada mereka. Beliau mengucapkan salam kepada mereka. Dan ini disunnahkan. Bagi orang yang dewasa disunnahkan dia mengucapkan salam bila melewati anak kecil walaupun belum baligh. Dan ini yang disepakati hukumnya oleh para ulama, yaitu hukumnya sunnah mustahabbah. Al-Imam Ibnu Battal rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa mengucapkan salam kepada anak kecil itu ada beberapa kemanfaatannya. Di antara kemanfaatannya adalah mengajari mereka untuk melaksanakan sunnah, menyebarkan salam. Di antara kemanfaatannya adalah membiasakan diri beradab dengan adab syariat, menyebarkan salam kepada siapapun, walaupun kepada anak kecil. Nah, ini adalah perkara yang baik. Jadi kalau kita melewati anak kecil, termasuk penghargaan kepadanya, kita ucapkan salam. Dan bentuk rasa kasih sayang kita kepadanya. Kita lewat, assalamualaikum. Ya, jangan lewat saja begitu. Disunnahkan kita mengucapkan salam. Nah, disunnahkan kita mengucapkan salam. Dan ini juga menunjukkan sikap tawadhu'. Apa artinya tawadhu'? Rendah diri. Tidak sombong, tidak angkuh. Ya. Sehingga walaupun anak kecil kita hargai. Menunjukkan kerendahan hati, menunjukkan bahwa kita tidak angkuh, tidak sombong. Sehingga kita menyapa anak kecil dengan mengucapkan salam. Ya, Masya Allah. Ini adalah ajaran Islam yang sangat mulia. Sedangkan menjawab assalam bagi anak kecil tersebut sebagaimana yang dijelaskan pada ayat yang telah kita baca, hukum asalnya menjawab salam itu adalah apa? Wajib. Tapi bagi anak kecil, karena dia belum baligh, belum terkena tuntutan hukum, sehingga kalau dia meninggalkannya tidak bisa dikatakan berdosa. Sebagaimana kalau anak kecil yang belum baligh tidak melaksanakan sholat, apakah dia berdosa? Tentu tidak, karena dia belum baligh. Tapi apa hukumnya sholat yang 5 waktu? Wajib. Nah, jadi menjawabnya tidak berubah hukumnya. Hanya saja bagi anak kecil, karena dia belum baligh, dia belum dituntut untuk melaksanakannya sebagaimana orang yang dewasa. Nah, kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya orang yang lewat diperintahkan memberi salam kepada orang yang duduk. Orang yang lewat diperintahkan memberikan salam kepada orang yang duduk. Wal mar 'alal qa'id. Dan orang yang lewat memberi salam kepada orang yang duduk. Nah, ini diserupakan dengan orang yang mau masuk ke dalam rumah. Orang yang datang ingin masuk ke dalam rumah, memberi salam kepada orang yang berada di dalam rumah.
Maka orang yang lewat diibaratkan orang yang akan masuk. Sedangkan orang yang duduk diibaratkan seperti orang yang berada di dalam rumah. Karena dia berada di tempatnya. Sehingga disunnahkan orang yang lewat memberi salam kepada orang yang duduk. Nah, demikian pula hadis ini menunjukkan disunnahkan jumlah yang sedikit memberi salam kepada jumlah yang banyak. Ya, jumlah yang sedikit memberi salam kepada jumlah yang banyak. Nah, ini dikarenakan orang yang berjumlah banyak lebih punya hak untuk mereka diberi salam dibanding jumlah yang sedikit. Dibanding jumlah yang sedikit. Demikian pula dalam riwayat Muslim disunnahkan orang yang berkendaraan memberi salam kepada orang yang jalan. Ya, misalnya kita sedang naik motor, kemudian kita melewati orang yang sedang berjalan kaki. Maka siapa yang disunnahkan untuk lebih dahulu menyampaikan salam? Orang yang berkendaraan. Ya, orang yang berkendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Baik. Ini juga mengandung pelajaran penting, yaitu agar orang yang berkendaraan tidak menunjukkan kesombongannya kepada orang yang jalan. Sehingga di antara bentuk kerendahan hati yang diajarkan oleh Islam, di mana orang yang berkendaraan itu mengucapkan salam kepada orang yang berjalan yang dia lewati. Nah, kemudian masalah yang berikutnya yang tidak tersebutkan di dalam hadis, bagaimana bila yang bertemu itu adalah sama-sama mempunyai kondisi yang sama. Ya, mempunyai kondisi yang sama. Sama-sama berkendaraan, sama-sama jalan, sama-sama duduk. Ya. Apabila keduanya bertemu, misalnya dua orang yang sama-sama berkendaraan, contohnya sama-sama bersepeda motor. Ya, ketemu, siapa yang harus memulai salam? Atau siapa yang disunnahkan untuk memulai salam? Ya. Di sini masing-masingnya dianjurkan untuk mendahului yang lain. Ya. Dan yang terbaik adalah yang memulainya. Kata Nabi SAW mengenai dua orang yang saling bertemu, wa khairuhuma alladhi yabda'u bis-salam. Dan yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai dengan mengucapkan salam. Jadi kalau kondisinya sama, ya, sama-sama berkendaraan, sama-sama berjalan, ya, sama-sama melintas, maka keduanya dianjurkan untuk menjadi yang terdahulu mengucapkan salam. Ya. Karena yang terbaik adalah yang mendahului untuk mengucapkan salam. Baik. Kenapa yang terbaik adalah yang memulai untuk mengucapkan salam? Karena yang memulai untuk mengucapkan salam menunjukkan bahwa dia lebih antusias untuk mengamalkan adab yang diajarkan oleh syariat ini, serta lebih antusias untuk mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Nah, masalah yang berikutnya masih terkait dengan masalah as-salam. Apabila ada dua orang yang bertemu, kemudian masing-masingnya mengucapkan salam kepada temannya yang dia temui. Ya. Dalam kondisi yang seperti ini, apa hukum menjawab salam bagi masing-masingnya?
Al-jawab, bagi masing-masingnya wajib untuk menjawab salam kepada yang lain. Misalnya saya ketemu dengan seseorang, orang itu mengatakan assalamualaikum, saya juga mengatakan assalamualaikum. Ya, masing-masingnya mengucapkan salam kepada teman yang ditemuinya, orang yang ditemuinya. Maka keduanya mempunyai kewajiban yang sama untuk menjawab salam kepada yang lainnya. Nah. Dan ini barakallahu fikum apabila salam keduanya itu bersamaan. Jadi ada orang yang bertemu dengan yang lainnya, kemudian berbarengan sama-sama mengucapkan salam. Assalamualaikum. Ya. Ketika yang satu mengucapkan assalamualaikum, dibarengi oleh yang lain assalamualaikum, berbarengan. Ya, bertepatan salamnya antara satu dengan yang lain. Maka keduanya wajib untuk menjawab salam. Nah, bagaimana kalau salah satunya lebih dulu daripada yang lain? Jadi ketemu, yang satunya mengatakan assalamualaikum. Tiba-tiba yang lain juga mengatakan setelah itu assalamualaikum. Ya. Maka bagi yang pertama harus menjawab salam yang kedua. Jadi ketika dia mengucapkan assalamualaikum, ternyata setelahnya orang yang dia temui juga mengatakan assalamualaikum, maka bagi yang pertama mengucapkan, dia menjawab waalaikumsalam. Dia mengucapkan apa? Waalaikumsalam. Wajib bagi dia untuk menjawab salam. Bagi yang kedua, bagi yang terakhir mengucapkan salam, ini ada dua keadaan. Boleh dia tidak menjawab salam selama dia telah berniat dengan salamnya tadi sebagai jawaban kepada yang pertama. Jadi ketika seorang bertemu dengan saudaranya, lantas dia mengatakan assalamualaikum. Yang kedua mengatakan assalamualaikum. Ya, setelah yang pertama. Nah, bagi yang pertama, ketika dia mendengar yang kedua mengucapkan salam, setelah dia mengucapkan salam, yang pertama harus menjawabnya. Dia harus mengatakan waalaikumsalam. Tapi bagi yang kedua, kalau salamnya yang datang setelah salam yang pertama tadi adalah sebagai jawaban yang dia niatkan untuk salam yang pertama, maka itu sudah cukup. Tapi kalau tidak, maka dia harus menjawabnya. Paham nggak ini? Misalnya nih, saya ketemu dengan al-akh. Saya katakan assalamualaikum. Nah, kalau yang kedua, ketika dia mengucapkan assalamualaikum juga disertai dengan niat sebagai jawaban terhadap salam saya, yang pertama mengucapkannya, maka itu sudah cukup. Tapi kalau dia tadi mengucapkan assalamualaikum setelah salam yang saya ucapkan, tanpa ada niat untuk menjawab, tapi ya dia melakukannya spontan begitu. Ya, tanpa ada niat untuk menjawab. Maka setelah dia mengucapkan salam, dia juga harus menjawabnya. Waalaikumsalam. Menjawab salam orang yang pertama, yang saya ucapkan tadi. Ya. Beda halnya dengan saya. Saya ketika mendengar dia mengucapkan salam, saya harus jawab. Waalaikumsalam. Paham ya? Nah, ini masalah-masalah yang terkait dengan assalam. Baik. Dan sebenarnya pembahasan masalah mengucapkan salam, menjawab salam, ini pembahasan yang cukup panjang dan cukup rinci diterangkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih, dan sebagian yang telah kita sebutkan adalah sebagian rincian yang telah dipaparkan oleh para ulama. Wallahu a'lam bissawab. Kita berpindah kepada hadis yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an
an Ali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yujzi'u 'anil jama'ati idza marru ay yusallima ahaduhum wa yujzi'u 'anil jama'ati ay yarudda ahaduhum. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, cukup bagi orang yang berjamaah, orang yang berjumlah banyak, apabila mereka melewati salah seorang dari mereka mengucapkan salam. Dan cukup bagi orang yang berjamaah, yang berjumlah banyak, salah seorang di antara mereka yang menjawab salam. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan juga Al-Baihaqi. Tetapi sebagaimana diterangkan di dalam syarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, bahwa sanad hadis ini adalah dhaif. Di dalam sanadnya ada Sa'id bin Khalid Al-Khuzai Al-Madani, dan dia adalah seorang yang dhaif. Tetapi hadis yang dhaif ini mempunyai penguat-penguat dari hadis-hadis yang lainnya, ya, sehingga hadis ini menjadi hadis yang hasan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Al-Irwa pada jilid yang ketiga halaman 242. Jadi hadis ini adalah hadis yang hasan, bukan dengan jalannya sendiri, tetapi dikuatkan oleh hadis-hadis yang lainnya sehingga menjadi hadis yang hasan. Baik. Tetapi Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah lebih menguatkan bahwa hadis ini dhaif, sebab hadis-hadis lain yang menguatkan hadis ini juga sanadnya tidak lepas daripada kelemahan. Sehingga kata beliau, hadis ini tidak kuat untuk sampai kepada tingkatan hasan. Nah, ala kulli hal, di dalam kitab-kitab fikih, hadis ini termasuk hadis yang dijadikan sebagai dalil oleh para ulama fikih untuk menunjukkan bahwa bagi orang yang jumlahnya banyak, cukup satu orang saja yang mengucapkan salam. Ya, kalau kita berpegang hadis ini adalah hadis yang hasan, sebagaimana yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Irwaul Ghalil, maka orang yang datang secara bergerombol atau berjamaah, ya, datang dengan jumlah yang banyak, cukup satu orang saja di antara mereka yang mengucapkan salam. Itu sudah mewakili untuk semuanya. Demikian pula ketika ada yang mengucapkan salam kepada orang banyak, maka cukup salah seorang di antara mereka yang menjawab salam. Itu sudah mewakili yang lainnya. Dan ini adalah mazhab mayoritas para ulama. Mazhab al-jumhur. Ya, mazhab mayoritas para ulama. Karena menjawab salam bagi orang yang berjamaah, hukumnya adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Apa artinya fardu kifayah? Fardu kifayah yaitu kewajiban yang apabila dilakukan oleh sebagian muslimin, maka kewajibannya gugur daripada yang lain. Itu namanya fardu kifayah. Kalau fardu ain, masing-masing orang harus melaksanakannya, tidak bisa diwakili oleh yang lain. Nah, karena hukumnya fardu kifayah menurut jumhur ahli ilm, maka sebagian mereka atau salah seorang di antara mereka yang menjawab salam, gugurlah kewajiban itu daripada mereka.
Kalau mengucapkan salam, apa hukumnya mengucapkan salam? Wajib atau sunnah? Sunnah saja. Ya. Sehingga nggak masalah walaupun hanya satu orang di antara mereka yang mengucapkan, karena hukumnya sunnah. Toh kalaupun tidak ada yang salam di antara mereka juga nggak dosa, kan gitu. Karena hukumnya sunnah. Namun untuk mencapai keutamaan, salah seorang di antara mereka itu sudah cukup. Ya. Sudah cukup. Baik. Tetapi bukan tidak boleh semuanya mengucapkan salam. Ya, kalau masalah boleh, boleh. Ya. Semuanya mengucapkan salam. Tapi kalau diwakili hanya satu orang di antara mereka sudah cukup bagi yang lainnya. Adapun urusan menjawab, nah ini yang diperselisihkan. Ya, sebagian ulama mengatakan semuanya harus menjawab. Ya, sedangkan menurut mayoritas para ulama, cukup salah seorang di antara mereka, batas minimalnya itu sudah menggugurkan kewajiban untuk menjawab salam bagi seluruh yang lain. Ya. Ini mazhab jumhur para ulama berdasarkan hadis yang sudah kita baca tadi. Nah, kemudian muncul masalah yang juga diperbincangkan di kalangan para ulama. Apabila di dalam kumpulan orang tersebut ada orang-orang yang dewasa, ada pula anak-anak kecil yang belum baligh. Ya, lantas mereka diberi salam. Lalu yang menjawab salamnya adalah anak kecil, sedangkan yang lain termasuk yang dewasa diam. Apakah itu sudah cukup untuk menggugurkan kewajiban mereka menjawab salam? Ini permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah dan pendapat yang paling benar dari dua bentuk pendapat di kalangan Asy-Syafi'iyah, bahwa kewajiban mereka gugur walaupun yang menjawabnya anak kecil di antara mereka. Dan ini pendapat yang lebih digandrungi oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah di dalam syarahnya. Beliau mengatakan hadza atau wa huwa qaulun wajih. Ini adalah pendapat yang cukup kuat. Jadi kalau ada orang mengucapkan salam, kita sedang berkumpul seperti ini. Terus anak kecil, nah seperti anak ini, ya, seperti anak bapak ini, yang ngejawab. Ada orang datang, Assalamualaikum. Dari pintu sana, ada tamu yang datang atau orang yang mau ikut kajian datang. Lantas dia mengucapkan Assalamualaikum. Saya diam, antum juga semua diam. Lantas anak kecil, anak bapak ini yang jawab, Waalaikumsalam. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, cukup tidak? Bagi kita sudah terlepas dari kewajiban, kita tidak lagi tertuntut dengan dosa ketika kita diam. Ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Mazhab yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan yang paling kuat di antara dua pendapat Asy-Syafi'iyah adalah bahwa yang demikian ini cukup. Sudah cukup untuk menggugurkan kewajiban dari yang lainnya. Dan ini dikuatkan atau dipilih oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Nah, kemudian kalau tadi kita membicarakan tentang masalah kecukupan. Ya, jadi kalau ada orang yang berjumlah banyak, ya, kalau salah seorang di antara mereka yang mengucapkan salam ketika ketemu dengan yang lainnya, itu sudah cukup. Ini pembahasannya tadi. Iya. Kemudian yang kedua, kalau ada orang yang menyampaikan salam kepada orang yang berjumlah banyak, kemudian salah satunya menjawab salam, maka itu cukup. Bahkan kalaupun anak kecil, itu sudah cukup. Menurut mazhab yang dikuatkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Dan juga yang paling kuat di kalangan Asy-Syafi'iyah, serta dipilih oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Sekarang pembicaraan yang berikutnya, mana yang lebih utama? Mana yang lebih utama apabila pertanyaannya begini. Mana yang lebih utama? Ada orang banyak, apakah semuanya mengucapkan salam? Atau semuanya menjawab salam?
atau cukup salah seorang di antara mereka yang mengucapkan atau yang menjawab? Al-afdal, yang paling utama kalau ada orang banyak, adalah semuanya mengucapkan salam. Semuanya mengucapkan salam. Ya. Jadi pembicaraan tadi, masalah itu sudah cukup atau belum? Kalau diwakili oleh satu orang, jawabannya cukup. Tapi kalau bicara mana yang lebih utama? Mana yang lebih utama? Kalau pembicaraan yang masalah yang lebih utama adalah semuanya mengucapkan salam. Sebagaimana yang lebih utama adalah semuanya menjawab salam. Karena firman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, fahayyu, ya, maka ucapkanlah salam kepada orang yang memberi salam. Perintahnya kepada semuanya. Ini yang lebih utama. Walaupun satu orang sudah cukup. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada semua kaum muslimin, ufshu as-salam, sebarkan oleh kalian semua salam. Jadi masing-masingnya disunnahkan untuk menyebarkan salam. Sebagaimana masing-masingnya diperintahkan untuk menjawab salam. Tapi satu orang sudah mencukupi. Kalau yang lainnya diam, satu orang sudah mencukupi. Nah, jadi kesimpulannya bahwa yang paling utama adalah semuanya mengucapkan salam atau semuanya menjawab salam. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa anhu, dan darinya, yakni dari Ali bin Abi Thalib, dari sahabat yang sama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tabda'ul yahud wan nasara bisalam, wa idza laqitumuhum fi tariq fattarruhum ila atyaqih. Janganlah kalian memulai orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara dengan mengucapkan salam. Apabila kalian bertemu dengan mereka pada sebuah jalan, maka desaklah mereka ke tempat yang tersempit di jalan tersebut. Dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, akhrajahu Muslim. Nah, hadis ini adalah dalil yang sharih, ya, wadih, kawuduhis syams, dalil yang sangat jelas seperti terangnya matahari, yang menunjukkan bahwa seorang muslim tidak boleh memulai untuk mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasara, karena larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan hukumnya haram. Ya, karena di dalamnya terdapat kerusakan-kerusakan. Di antara kerusakan itu adalah melanggar larangan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menurut pendapat yang paling kuat bahwa larangan Nabi di sini hukumnya bukan hanya sekedar makruh, tapi hukumnya adalah haram. Larangannya adalah larangan tahrim namanya. Larangan yang mengandung keharaman. Ini adalah pendapat yang dipilih di kalangan Asy-Syafi'iyah. Juga pendapat Al-Hanabilah. Asy-Syafi'iyah yaitu para ulama yang bermadhab Syafi'i. Al-Hanabilah adalah para ulama yang bermadhab Hambali. Dan dikuatkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam syarah Sahih Muslim. Naam. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa larangan ini maknanya adalah makruh. Tapi ini pendapat yang lemah. Karena hadis yang memerintahkan kita untuk menyebarkan salam, walaupun umum, kata Nabi, usyus salam, sebarkan salam. Ini hadisnya umum. Yang mengandung di dalamnya walaupun kepada orang yang kafir seperti Yahudi dan Nasara. Hadis yang umum ini ma'ruf di dalam kaidah usuliyah,
Ya, ketika ada sesuatu yang umum, kemudian datang sesuatu yang khusus, maka yang umum dibawa kepada yang khusus hukumnya. Maka hadis yang umum tadi telah dikhususkan dengan hadis yang khusus ini. Walaupun itu diperintahkan secara umum, tapi ada larangan secara khusus. Kecuali orang-orang Yahudi dan Nasara, yaitu kecuali kepada orang-orang yang kafir, tidak boleh kita memulai salam, mengucapkan salam kepada mereka. Sebagian yang lain berpendapat boleh mengucapkan atau memulai salam kepada orang-orang Yahudi ataupun Nasrani kalau karena darurah, kepentingan mendesak, ada suatu hajat, ada suatu sebab yang membolehkan akan hal itu. Tetapi yang paling kuat, yang paling tampak, lebih dekat kepada kebenaran adalah larangan hadis ini adalah larangan haram. Larangan yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Karena tidak ada dalil yang memalingkan dari keharamannya. Dan ma'ruf di dalam al-usul bahwa hukum asal sebuah larangan adalah haram. Kapan dinyatakan makruh? Kalau larangan itu ada dalil yang memalingkan kekuatan haramnya. Meringankan kekuatan haramnya, maka menjadilah makruh. Kalau tidak ada dalil, hukum asalnya adalah haram. Kemudian di antara kerusakan yang ditimbulkan memulai salam kepada orang-orang Yahudi ataupun Nasara ini karena yang namanya salam mengandung al-ikram, pemuliaan. Mengandung pemuliaan, penghormatan, dan mereka tidak pantas untuk dimuliakan. Sebab mereka adalah orang-orang kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan ini adalah salah satu bentuk permusuhan kita kepada mereka. Bentuk kebencian kita kepada mereka, tidak boleh kita mengatakan keselamatan untuk mereka. Nah, dan yang melarangnya adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian di antara sebab kenapa dilarang, karena keselamatan yang didoakan untuk mereka adalah sebab timbulnya rasa saling cinta di antara kita kepada mereka. Coba lihat. Ketika Nabi ingin merajut rasa cinta dan kasih sayang di antara kaum muslimin, ya, beliau mengajarkan kita untuk menyebarkan salam. Berarti salam ini adalah sebab salah satu sebab yang menimbulkan rasa cinta di antara kita kaum muslimin. Makanya orang yang ketemu kemudian salam assalamualaikum, kemudian dijawab waalaikumsalam, muncul di dalam hatinya bibit-bibit cinta. Ya, sesama saudaranya. Nah, kalau ini diserahkan kepada orang-orang yang kafir, itu menimbulkan rasa cinta kita kepada mereka. Dan sebaliknya pula, padahal kita kepada orang-orang kafir itu diajari oleh Allah di dalam Al-Quran untuk membenci dan memusuhi mereka. Seperti ayat yang sudah kita pelajari, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah. Engkau tidak akan dapati, kata Allah, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka saling mencintai dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Kemudian di antara sebabnya kenapa dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam, karena ucapan salam itu termasuk yang didengki oleh ahlul kitab kepada kaum muslimin. Ya. Salah satu bentuk kedengkian mereka, al-Yahud wan Nasara, kepada kaum muslimin, ketika kaum muslimin mendapatkan syariat yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk saling mengucapkan salam dan mengucapkan amin di dalam salat mereka. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adabil Mufrad dengan sanad yang sahih, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma hasadatkumul yahudu ala syai'in ma hasadukum ala salami wat ta'min. Tidaklah Yahudi itu dengki kepada kalian, ya, kepada sesuatu yang ada pada kalian melebihi dengkinya mereka terhadap ucapan salam yang disyariatkan pada kalian dan ucapan amin yang disyariatkan pada kalian di dalam sholat.
Jadi mereka sangat dengki dengan syariat ini tadi. Menyebarkan salam. Mengucapkan amin ketika kita dalam sholat. Ketika imam mengatakan waladhdallin, kemudian kita rame-rame mengucapkan amin. Ini sangat didengki oleh Yahudi. Nah, kalau kita memulainya kepada mereka, ini akan menghilangkan rasa dengki itu. Padahal rasa dengki itu telah dikhabarkan oleh Nabi SAW. Seolah-olah kita mengabaikan apa yang diberitakan oleh Nabi SAW. Nah, oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, kepada orang-orang yang kafir tidak boleh kita mengucapkan assalam. Kalau di sini kita dilarang daripada al-Yahud wan Nasara, bagaimana dengan yang selain mereka? Yang beragama Buddha, yang beragama Hindu, yang beragama Konghucu, yang beragama lainnya. Kalau orang-orang yang beragama ahli kitab saja yang mereka itu lebih dekat, ya, dari satu sisi mereka lebih dekat karena mereka ada kitab sucinya. Itu dilarang. Apalagi yang selain mereka yang sama sekali adalah agama hawa nafsu. Maka mereka lebih pantas untuk tidak dimulai dengan mengucapkan salam. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.